Sudah berkali-kali mengajukan monetisasi, tapi berkali-kali juga ditolak monetisasi. Sebagian besar dari para YouTuber pemula, ketika mengajukan monetisasi, itu banyak yang ditolak. Dengan berbagai macam penyebab yang belum diketahui apa itu penyebabnya. Penyebabnya kurangnya ilmu, kurangnya pengetahuan tentang dunia per-YouTubean. Jadi sangat wajar ketika YouTuber pemula itu mengajukan monetisasi lalu ditolak. Itu sangat wajar, karena yang namanya pemula belum memiliki cukup banyak ilmu, belum memiliki cukup banyak pengetahuan tentang dunia YouTube. Jadi meskipun kita sudah ditolak berkali-kali ketika mengajukan monetisasi, itu jangan menyerah. Tetap terus mencoba, walaupun tiap hari sudah harus menangis, sudah menghabiskan banyak waktu, sudah menghabiskan banyak tenaga dan biaya. Sebab itu buat para YouTuber pemula, teruslah belajar dan terus berkarya. Jadi saat pertama kali saya membuat channel YouTube itu, saat pertama kali saya masuk dalam dunia per-YouTubean, konten yang pertama saya buat adalah konten komplikasi musik dari status story atau status WA atau dari video TikTok. Nah, itu saya gabung menjadi satu dan saya upload. Belum ada 1 bulan saya mengupload 15 video. Itu ada beberapa dari video saya tersebut, ada yang viral, ada yang booming. Ketika masuk waktu 1 bulan, subscribernya sudah mencapai 1000 dan jam tayangnya pun lebih dari 4000. Tapi ketika saya mengajukan monetisasi, itu ditolak. Karena saya seorang YouTuber pemula, saya tidak tahu kenapa, apa penyebabnya. Ternyata banyak sekali ya hal-hal yang menyebabkan kita tuh ditolak. Salah satunya itu tadi, video yang saya upload itu adalah video milik orang lain, yang saya ambil dari IG, yang saya ambil dari TikTok, yang saya ambil dari story-story WA lainnya. Dari sebagian konten tersebut pun ada salah satu video yang menggunakan video saya sendiri, tapi menggunakan musik yang diklaim hak cipta, yang akhirnya kena copyright meskipun YouTube tidak mengingatkan ada pelanggaran, dan video yang diklaim pun hanya sekitar 5 video dan YouTube tidak memberi peringatan pelanggaran. Tapi ketika mengajukan monetisasi, YouTube menolaknya. Kemudian saya hapus semua video tersebut dan saya ganti dengan video-video campuran. Video campuran, video apapun itu yang saya gunakan hasil dari karya saya sendiri. Saya merekamnya sendiri, jadi original asli file-file milik saya. Selama beberapa bulan, hampir 1 tahun, dengan cara mengikuti sub for sub, dengan cara membeli jam tayang, dengan cara menggunakan aplikasi untuk mencari subscriber dan mencari jam tayang, akhirnya bisa cukup sampai 1000 subscriber dan cukup sampai 4000 jam tayang. Ketika mengajukan proses monetisasi lagi, itu ditolak lagi. Rasanya memang benar-benar nggak karuan, karena sudah banyak sekali waktu yang telah kita gunakan untuk membuat video, untuk upload video, untuk menonton videonya orang lain minimal 2 menit durasinya, untuk mensubscribe channelnya orang lain, dan tiap hari itu pekerjaannya seperti itu. Di grup Facebook, cari yang amanah, di grup WA, ayo saling sub for sub. Ya memang saling sub for sub itu tidak ada masalah ya, bagus. Tapi pada kenyataannya kalau kita berlebihan dalam melakukannya, dan itu juga akan menjadi salah satu penyebab channel YouTube kita ditolak. Akhirnya mengajukan kedua kalinya itu ya ditolak. Yang pertama, ketika mengajukan monetisasi ditolak akibat menggunakan konten orang lain, konten yang berulang. Istilahnya dalam YouTube itu adalah konten yang berulang, bukan konten milik kita sendiri. Kemudian yang kedua, menggunakan konten milik sendiri tapi masih saja ditolak oleh YouTube karena menggunakan sub for sub yang berlebihan dan membeli jam tayang atau membeli sub atau membeli subscriber, mencari subscriber dari aplikasi. Itu juga menjadi salah satu penyebabnya ketika ditolak. Kebanyakan dari kita para YouTuber pemula, ketika kita menonton video itu tidak ditonton sampai full habis. Jadi ilmu yang didapatkannya itu pun setengah-setengah, belum sampai paham, belum sampai selesai videonya kita sudah tinggalkan. Akhirnya ketika di lapangan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, karena ilmu yang kita miliki sangat terbatas. Menonton video apapun itu, entah itu menonton video belajar YouTube, entah itu menonton videonya orang lain, itu dapat membantu mengembangkan channel YouTube kita. Jadi buat para teman-teman YouTuber pemula, usahakan ketika menonton video itu tontonlah full sampai habis videonya. Dicoba saja dulu ketika menonton video itu, ditonton full sampai habis, jangan lupa di like, sebab itu juga bisa mempengaruhi pada perkembangan channel YouTube kita. Kebanyakan dari kita para YouTuber pemula itu ketika membuat channel baru, melihat persyaratan untuk menjadi partner YouTube, itu yang diperhatikan mereka hanya ada 2, mendapatkan 1000 subscriber dan mendapatkan 4000 jam tayang.
hanya fokus pada persyaratan tersebut dan lupa pada prioritas utamanya, yaitu membuat konten. Padahal tujuan kita di dalam bergabung bersama YouTube itu adalah untuk membuat konten, untuk menghasilkan uang, bukan untuk mencari 1000 subscriber dan bukan untuk mencari 4000 jam tayang. Nah, itu hanya syarat. Dan syarat tersebut bisa kita dapatkan ketika kita rajin membuat konten yang berkualitas, rajin membuat video-video yang bagus, video yang bermanfaat buat para penonton, yang akhirnya menarik minat penonton untuk menonton video kita. Kemudian mereka tertarik dengan channel kita dan mensubscribe channel kita. Biarkan dua syarat ini berjalan beriringan bersama di belakang dan yang dipimpin oleh konten. Nah, jadi posisi konten ini ada di depan. Posisi konten ini harus berada di depan. Prioritaskan dulu konten kita. Utamakan dulu kualitas konten kita. Buat semenarik mungkin video kita agar orang berminat menonton dan berminat mensubscribe channel YouTube kita. Dan untuk 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, biarkan mereka berjalan beriringan di belakang. Insya Allah ketika konten kita bagus, dua syarat ini akan cepat terpenuhi. Jadi buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar kita bisa selalu bersama-sama belajar untuk menjadi seorang YouTuber yang besar. Amin. Karena saya seorang YouTuber pemula, cara bicara saya masih terbata-bata, bahasanya masih kurang tertata, berikanlah saya kritikan agar saya bisa lebih mengembangkan kualitas hasil karya saya dan lebih mempersungguh di dalam belajar. Dan salah satu cara untuk mengembangkan konten kita adalah selalu minta kritikan, minta hujatan pada keluarga terdekat. Apa yang kurang pada video kita? Sehingga kita bisa memperbaiki sedikit demi sedikit ke depannya dan bisa meningkatkan kualitas konten video kita. Semoga video ini bisa memberi manfaat. Sekali lagi, saya hanya seorang YouTuber pemula yang masih belajar. Jadi jika ada perkataan saya yang masih kurang bisa difahami, saya minta maaf. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.